Hadirin hamba-hamba Allah, tamu-tamu Allah, rahimakumullah. Berbicara kita tentang nikmat Allah lisan, ini patut kita syukuri. Bersyukur menandakan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi tentang lisan. Dengan lisan kita bahagia. Sebaliknya dengan lisan kita juga bisa sengsara. Dengan lisan kita bisa masuk surga. Dengan lisan kita juga bisa masuk neraka. Dengan lisan bisa jadi halal. Dengan lisan juga bisa jadi haram. Dengan lisan kita bisa berteman. Dengan lisan kita juga bisa berlawanan. Oleh karena itu, mari kita mengacu kepada Al-Quran, mengacu kepada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah memberikan kepada kita lisan, dan itu pengaturannya diatur oleh Allah dalam Al-Quran, agar kita tidak salah menggunakannya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita bagaimana cara menggunakan lisan terbaik. Karena Nabi dianggap oleh Allah, dinyatakan oleh Allah, manusia yang terbaik lisannya. Silakan buka Al-Quran, Allah jelaskan. Akhlak lisan Nabi itu luar biasa. Nabi dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran bagaimana dia menjadi baik. Jelas, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad memiliki akhlak yang agung. Sampai-sampai kita diperintah untuk mencontohnya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dua ayat ini bukti utama bahwa Nabi manusia terbaik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita diingatkan oleh Allah agar mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi adalah acuan dalam kehidupan kita umat muslim sedunia. Nabi menjelaskan bagaimana kita bisa menggunakan lisan yang baik. Man kana yu'minu billah, siapa saja yang beriman dengan Allah dan beriman dengan hari akhir, wal yaumil akhir. Ingat kata Rasulullah, falyaqul khairan, maka hendaklah kita menggunakan lisan kita untuk dengan yang baik. Falyaqul khairan. Jika tak mampu kita mengeluarkan dengan kata-kata yang baik, Nabi juga ingatkan, auliyasmut. Kalau memang tak bisa menggunakan lisan dengan yang baik, diam. Diam itu bagian dari cara agar lisan kita tetap terjaga, agar lisan kita tetap benar dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, bagaimana agar lisan kita terjaga? Allah jelaskan dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat ke-11. Aturan Allah sudah jelas. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah menggunakan kalimat panggilan disebut dengan nida atau munada. Wahai orang-orang yang beriman. Siapapun di antara kita yang beriman, ini panggilan Allah. Apakah mereka dekat atau jauh? Mereka itu kecil atau besar? Imannya tebal atau imannya tipis, imannya kuat atau imannya lemah, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar kita bisa mencontoh yang terbaik, menggunakan lisan yang terbaik, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ingat hati-hati yang pertama, la yaskhar qaumum min qaumin. Gunakan lidah agar kita tidak membuat orang lain benci dengan cara mengolok-olokkan suatu kaum dengan kaum yang lain. Suatu kaum, suatu bangsa, suatu negara, RT,
RW, dan kita pribadi secara kecil, jangan pernah menggunakan lisan kita mengolok-olok orang lain. Karena itu akan berdampak negatif. Bukankah ketika kita mengolok-olok orang lain, orang merasa sakit? Sakit yang dirasa oleh orang itu dosa. Idealnya kita menyejukkan. Idealnya lisan kita membuat orang menjadi enak. Bukankah dalam Islam idkhalus surur fi qalbil mu'min ibadah, memasukkan rasa senang ke dalam diri orang lain itu ibadah. Sebaliknya membuat hati orang lain menjadi sakit itu adalah bagian dari kesalahan dan dosa. Oleh karena itu jangan pernah memunculkan rasa mengolok-olok orang lain. Kelemahan orang lain tak perlu diolok-olok. Kelemahan kita yang perlu kita sadari. Jika mereka punya kelemahan, mari kita tutup kelemahan mereka. Bukankah sesama Islam harus saling menyelamatkan? Islam itu man salimal muslimun. Mereka-mereka yang mampu menyelamatkan orang-orang Islam min lisani, dari lisannya, wayadi, dan dua tangannya. Oleh karena itu gunakan yang pertama aturan Al-Quran. Mulai hari ini sekecil apapun jangan pernah mengolok-olok orang lain. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, asa ayyakunu khairam minhum. Bisa jadi mereka lebih baik dari kita. Kita memang sering menganggap orang lain itu kecil. Kata Allah, bisa jadi mereka lebih baik dari mereka. Maka gunakan lisan dengan baik. Bahkan tidak hanya kaum laki-laki, wanita pun diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala nisa'um min nisa'id. Wanita juga tak boleh saling mengolok-olok. Asa ayyakunna khairam minhud. Mudah-mudahan atau bisa jadi wanita yang lain lebih baik daripada dia. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, munculkan lisan yang baik, jangan mengolok-olok orang lain. Yang kedua, wala talmizu anfusakum. Jangan sekali-kali kita mencela diri kita sendiri. Bagaimana mencela diri sendiri? Tak mungkin. Tapi dengan lisan kita mencela orang lain pasti mencela kita. Agar kita tidak dicela oleh orang lain, gunakan lisan kita tidak mencela orang lain. Karena mencela orang lain akan berdampak negatif. Suatu saat kita akan dicela. Siapa yang mencela? Pasti akan dicela. Oleh karena itu, sekecil apapun kehebatan orang lain, mari munculkan yang terbaik dan jangan saling mencela. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita, wala tanabazu bil alqab. Jangan sekali-kali saling menggelar orang dengan gelar yang tak baik. Bukankah kita sering melakukan kepada orang-orang terdekat dengan kita? Sering kita mengejeknya, sering kita membuatkan gelar-gelar yang tak enak. Kita ketawa, bukankah yang kita lakukan itu kita sudah menanam dosa dalam kehidupan kita? Oleh karena itu, mari munculkan yang terbaik dari lisan kita. Hadirin rahimakumullah. Dan gelar yang paling buruk kata Allah Subhanahu wa taala, memanggil orang lain, menggelar orang lain dengan kata fasik setelah mereka beriman. Bahkan Allah sampaikan dengan bahasa yang sangat luar biasa jelas. Wa man lam yatub, siapa di antara kita yang sudah mengejek, mengolok-olok orang lain, mencela orang lain, menggelar orang lain yang tak baik, siapa di antara mereka yang tidak bertaubat, maka Allah jelaskan secara nyata, wa man lam yatub faulaika humuz zalimun. Mereka dikategorikan oleh Allah kelompok orang-orang manusia yang bertakwa. Munculkan dalam kehidupan kita, lisan jangan pernah mengolok, lisan jangan pernah mencaci maki, mencela orang lain, lisan jangan pernah menjelekkan diri sendiri, lisan jangan pernah menggelar orang lain dengan gelar yang buruk. Semoga khutbah singkat ini memberikan kepada kita pembelajaran bahwa orang muslim itu bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum.
Orang mukmin itu bersaudara. Jika ada persoalan, perbaiki mereka agar menjadi baik. Allah ingatkan, wattaqullah la'allakum turhamun. Selalulah bertakwa kepada Allah agar Allah memberikan kasih sayang kepada kita semua. Semoga Allah ridho dengan semua amalan-amalan kita. Amin ya rabbal alamin.